صل على نبينا صل على محمد. Beberapa kalangan tertentu menuntut tanda kebenaran pendiri Ahmadiyah melalui kehadiran suatu mukjizat. Tuntutan mukjizat yang mereka pahami dan sampaikan adalah mukjizat yang bersifat supranatural di luar akal manusia. Tuntutan seperti ini faktanya telah terjadi dari sejak zaman dulu, zaman para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, alih-alih para penuntut tanda tersebut kemudian beriman, mereka malah sebaliknya semakin menentang dan memusuhi para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh adalah Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka telah menyaksikan begitu banyak tanda dari Nabi Musa alaihissalam. Namun bukannya beriman, mereka malah semakin menunjukkan kebencian dan permusuhan kepada beliau. Demikian pula terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Beberapa tanda telah beliau perlihatkan kepada kaum Yahudi. Namun bukannya beriman, mereka malah semakin mencemooh dan memperolok Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian hal serupa terjadi pula pada kaum kafir Quraisy di Mekah, di mana mereka telah diperlihatkan tanda-tanda agung oleh Nabi Muhammad SAW, namun berakhir dengan kebencian yang serupa. Adapun dalam sejarahnya, para pengikut nabi-nabi Allah Ta'ala yang hakiki, mereka beriman bukan karena alasan tanda-tanda seperti itu, melainkan dikarenakan mereka menyaksikan kebenaran dari dalil dan pendakwaan para utusan Allah Ta'ala tersebut. Oleh karenanya, atas tuntutan tanda mukjizat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan para utusan Allah agar berhati-hati di dalam memenuhinya. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-An'am ayat 109. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'athum ayatun la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, bahwa jika datang kepada mereka suatu tanda, niscaya mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya tanda-tanda itu di sisi Allah. Dan apakah yang menjadikan kamu sadar bahwa apabila tanda-tanda itu datang, mereka tidak akan beriman? Oleh karenanya, bagi siapapun yang menghendaki tanda mukjizat nan hakiki pada setiap diri utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikanlah 3 hal utama dari kebenaran dalil dan pendakwaannya. Pertama, setiap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rekam jejak kehidupan yang suci dan mulia, baik sebelum pendakwaannya, bahkan setelah pendakwaannya. Al-Quran dalam hal ini menegaskannya pada surah Yunus ayat 16. Faqad labithtu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Sesungguhnya, aku telah tinggal bersamamu dalam masa yang panjang sebelum ini. Tidakkah kamu menggunakan akal? Ayat ini mengingatkan semua pihak agar memperhatikan secara seksama terkait rekam jejak seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di masa sebelum pendakwaannya adalah seorang pendusta atau seorang yang jujur? Adapun jika dikaitkan dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, maka sebelum pendakwaannya, beliau dikenal sebagai sosok ulama yang besar, jujur, soleh, lagi mulia.
Berkali-kali datang kepada beliau permintaan baiat dari banyak kalangan, namun beliau senantiasa menolaknya dikarenakan belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap takzim yang beliau peroleh dari banyak orang ini terjadi akibat dari keistimewaan beliau dalam memperjuangkan agama Islam di Hindustan. Sehingga saat itu beliau dikenal sebagai the champion of Islam atau pahlawan agama Islam sebelum masa pendakwaannya. Kemuliaan demi kemuliaan ini sejatinya merupakan tanda agung bagi siapapun untuk menilai kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau adalah sosok yang agung lagi mulia dan tidak mungkin sebagai seorang pendusta, apalagi penista agama. Sehingga setiap ucapan dan pendakwaan beliau pasti benar adanya. Yang kedua, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa bagi setiap nabi yang palsu terdapat kehinaan dan kebinasaan. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Haqqah ayat 44 hingga 47. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan sekiranya ia mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya kami akan menangkapnya dengan tangan kanan. Kemudian tentulah kami memotong urat nadinya, dan tiada seorang pun di antaramu dapat mencegah darinya. Melalui ayat-ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tanda mukjizat agung dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam adalah beliau tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pendakwaannya. Bahkan sebaliknya, beliau diberikan umur yang panjang dalam menjalankan misinya serta mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda mukjizat agung yang ketiga adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam secara gilang gemilang menunjukkan kemajuan demi kemajuan dalam misinya, meski berbagai upaya buruk menghadangnya. Dalam sebuah kesempatan, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menerima kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Me teri tabligh ko zamin ke kinarong tak pochonga." Aku akan sampaikan tabligh engkau hingga ke seluruh pelosok dunia. Kabar ilahi ini hari demi hari menjadi suatu kenyataan, di mana Ahmadiyah semakin hari berkembang ke seluruh dunia. Berawal dari satu orang, lalu kini menjadi jutaan orang. Bermula dari sebuah dusun terpencil di India, lalu kini berkembang hingga ke seluruh penjuru dunia. Dan inilah tanda-tanda sejati, mukjizat hakiki, dan tiada bandingannya, serta semakin meneguhkan kebenaran pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam.